Hidup berfoya-foya artinya sifat menghambur-hamburkan uang untuk tujuan bersenang-senang. Contoh menghamburkan uangnya seperti membeli makanan dan minuman secara berlebihan, secara bermain-main. Dalam Islam, berfoya-foya adalah gaya hidup yang salah karena termasuk sifat menghamburkan harta. Larangan berfoya-foya terdapat pada surat Al-Isra ayat 26 dan 27. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa atizal qurba haqqahu wala miskina wa benas sabili wala tubazzir tabzira. Innal mubazzirina kanu ikhwanash syaiton wa kana syaitonu lirabbihi kufur." Artinya, dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. IS Al-Isra 26-27. Cara menghindari sifat berfoya-foya: 1. Berbelanja sesuai kebutuhan, membiasakan diri bersedekah dan membantu orang lain, bergaya hidup sederhana, selalu bertindak selektif dan terencana, selalu bersyukur, bersifat rendah hati. Jika memiliki harta, Allah Subhanahu wa taala melarang kaum muslimin bersikap boros atau berfoya-foya, seperti membelanjakan harta tanpa perhitungan yang cermat sehingga menjadi mubazir. Larangan ini bertujuan agar kaum muslimin mengatur pengeluarannya dengan perhitungan yang cermat-cermatnya, agar apa yang dibelanjakan sesuai dengan keperluan dan pendapatan mereka. Secara bahasa artinya melihat, sumah adalah mendengar, sedangkan menurut istilah, ria adalah melakukan perbuatan terpuji agar orang lain melihatnya dan memberikan pujian. Sumah artinya melakukan perbuatan terpuji agar orang lain mendengarnya dan memberikan apresiasi. Cara menghindari ria dan sunnah yaitu memahami hakikat, sumber bagaimana ria muncul dan bahayanya. Jangan tampakkan kebaikan. Dengan ini berarti mencegah pengetahuan orang terhadap kebaikan yang sudah kita lakukan. Luruskan kembali niat di saat keinginan ria mulai hadir dengan mengingat bahaya ria, yaitu bahwa ridhoan Allah Subhanahu wa taala dan pahala tidak akan didapat jika sampai amal baiknya dilakukan karena ria. Dalil yang menjelaskan tentang sunnah dan riya. Man sama'allahu bihi wa man yura'illahu bihi. Artinya, barang siapa yang beramal karena sunnah, maka Allah akan menjadikannya sunnah. Sebaliknya, barang siapa yang beramal karena riya, maka Allah akan menjadikannya riya. Hadis riwayat Bukhari. Akibat riya dan sumah dapat mengikis dan menghilangkan pahala kebaikan yang sudah dilakukan serta merusak iman, mudah putus asa ketika menghadapi cobaan karena perbuatan dilakukan untuk mendapat pujian dan sanjungan, menghilangkan pahala kebaikan yang sudah dilakukan. Manfaat menghindari ria dan sumah: 1. Terhindar dari perbuatan syirik. 2. Terjaga dari sifat nifaq, yaitu sikap yang tidak sejalan antara hati dan perbuatan. Yang ketiga, mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Keempat, menghilangkan penyakit hati yang menyertai ria dan sumah. Kelima, tumbuhnya sikap konsisten ketika melakukan kebaikan.